Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Al-Burdah, semoga kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita saat ini, kali ini, yakni membahas ilmu fikih yang diambilkan dalam kitab At-Tadhkiratul Hadramiyah Fima yajibu 'alan nisa minal umurid diniyah. Sekarang kita masuk di dalam pembahasan sujudus sahwi, tentang sujud sahwi, yang mana pada video-video sebelumnya kita sudah belajar apa aja itu sunnah-sunnah ab'ad yang ada di dalam salat, yang ketika ditinggal harus melakukan sujud sahwi. Nah, sekarang kita belajar bagaimana sujud sahwinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sujudus sahwi huwa sajdatani qubailas salam kasujudis shalah. Sujud sahwi itu adalah dua sujud yang dilakukan sebelum salam. Sebagaimana cara sujudnya seperti sujud yang ada di dalam salat. Ini dua kali sujud, dan di antara dua sujud ada duduk di antara dua sujud. Itu cara sujud sahwi, dilakukan sebelum kita salam. Jadi setelah kita selesai baca tasyahud akhir, baca tahiyat, maka langsung deh kita di sana sujud sahwi. Allahu akbar, bangun, Allahu akbar, duduk, sujud lagi, Allahu akbar, baru dah Allahu akbar, duduk, langsung salah. Kemudian apa bacaannya pada saat kita sujud sahwi? Di sini ulama mengajarkan wayam bagi antakula fi kullin minhuma subhana man la yashu wa la yanamu salasan wa tajlisu bainahuma wa tusallimu ba'dahuma. Seharusnya, sepatutnya dan seyogianya engkau berkata di dalam masing-masing dua sujud, apa yang dibaca? Subhana man la yashu wa la yanamu salasan, dibaca sebanyak 3 kali. Jadi ketika kita sujud sahwi, baca tuh sebanyak 3 kali. Subhana man la yashu wa la yanamu, subhana man la yashu wa la yanamu, subhana man la yashu wa la yanamu. Kemudian apa? Duduk deh di antara dua sujud, baca rabbighfirli warhamni sampai akhir. Kemudian sujud lagi, dia baca lagi 3 kali. Subhana man la yas'u wa la yanamu, subhana man la yanamu wa la yas'u wa la yanamu, subhana man la yas'u wa la yanamu. Bangun, duduk, kemudian salah. Wa yutlabu sujudus sahwi minal imami wal munfarid inda tarki ba'din min ab'adis salah. Sujud sahwi ini dianjurkan bagi seorang imam dan orang yang sholat sendirian ketika dia meninggalkan sebagian dari sunnah-sunnahnya ab'ad. Ya. Ketika ada seorang imam, misalkan dia meninggalkan tasyahud awal, atau semisal dia tidak membaca salawat kepada Nabi di dalam tasyahud awalnya, ya, atau dia meninggalkan kunut, atau dia meninggalkan bacaan salawat di dalam doa kunutnya, maka bagi imam dan munfarid dianjurkan baginya untuk melakukan sujud sahwi. Tidak hanya meninggalkan sebagian dari ab'adus shalah, tapi juga dianjurkan untuk sujud sahwi
ketika au fi'lin manhiyin anhu ka ziyadati ruknin fi'liyin sahwan, atau dia melakukan perbuatan yang dilarang di dalam salat. Seperti apa perbuatan yang dilarang di dalam salat? Dia menambah rukun fi'li, tapi ini sahwan, dalam keadaan lupa, tidak main-main atau sengaja. Misal dia menambah rukun fi'li, menambah rakaat, menambah berdiri di dalam sholatnya. Kenapa? Karena dia ragu, ini 4 atau 3. Misalkan dia sholat zuhur, asar atau isya, ini 4 atau 3, ini 4 atau 3. Maka dia mengambil yang 3, kemudian dia menambah rukun fi'li karena dia lupa. Nanti sebelum dia salam, dia melakukan yang namanya sujud sahwi dengan bacaan yang tadi, subhana man la yas'u wa la yanamu, subhana man la yas'u wa la yanamu. Begitu bisa dipahami sahabat Al-Burdah. Semoga kita semua memahami apa yang kita pelajari saat ini. Kemudian tidak hanya meninggalkan sunnah ab'ad, tidak hanya melakukan perbuatan yang dilarang dalam keadaan lupa, dan juga sebab ketiga yang bisa menyunahkan, disunahkan bagi orang tersebut untuk melakukan sujud sahwi. Apa? Au naqli ruknin qauliyin ila ghairi mahallihi. Naqli ruknin qauliyin ila ghairi mahallihi, memindah rukun qauli di selain tempatnya. Baca Fatihah dipindah semisal sama dia, ya, dipindah kemana? Lagi ruku dia baca Fatihah. Maka di sini juga ketika dia memindahkan rukun yang seperti ini, rukun qauli yang sifatnya adalah ucapan, juga dianjurkan baginya untuk melakukan sujud sahwi. Begitu juga sebab yang selanjutnya bagi orang yang dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi adalah au fi'li syai'in yubtilu 'amduhu sholata wa la yabtulu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan, atau dia melakukan perbuatan yang apabila sengaja itu batal, dan kalau lupa itu enggak batal. Apa? Semisal kita memperlama rukun qasir, ya, i'tidal atau duduk di antara dua sujud, ini termasuk ruknun qasirun, rukun yang ringkas. Tidak boleh diperlama dalam keadaan i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Seandainya dia memperlama karena lupa, ya, atau seandainya dia mengerjakan itu dengan sengaja, maka sholatnya batal. Tapi kalau dia lupa, maka dianjurkan untuk melaksanakan yang namanya sujud sahwi. Jadi sujud sahwi bukan hanya sunnah ab'ad, sahabat Al-Burdah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya meninggalkan sunnah ab'ad, tapi juga ketika dia melakukan perbuatan yang dilarang juga dianjurkan sujud sahwi. Seperti apa tadi? Menambah rukun atau memindah rukun, baik itu rukun fi'li atau rukun qauli, atau melakukan perbuatan yang bisa membatalkan kalau sengaja dan tidak batal kepada sholat jika dia lupa. Itu, ya, itulah sebab-sebabnya kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Kemudian wa ammal ma'mum fala yasjudu li sahwi nafsihi wa innama yasjudu li sahwi imamihi tab'an lil imam. Seorang makmum tidak perlu melakukan sujud sahwi kalau lupa kepada dirinya sendiri, ya, tapi si makmum ini sujud kalau dia ikut sama imamnya, ya, sujud sahwi karena dia hanya ikut kepada imamnya. Seorang makmum ada yang ditinggal dari sunnah ab'ad, semisal
dia tidak membaca salawat kepada Nabi di dalam tasyahud awalnya, maka seorang makmum ini tidak perlu yang namanya melakukan sujud sahwi. Ya, tidak perlu sujud sahwi. Makmum melakukan sujud sahwi hanya karena ikut kepada imamnya. Kemudian fa illam yasjud imamuhu sajada huwa ba'da salamil imam. Jika sekarang imamnya tidak sujud, maka makmum itu boleh sujud setelah imam mengucapkan salam di dalam sholat. Misal seorang imam meninggalkan kunut ketika di tahiyat akhir, tasyahud akhir, imam ini tidak melakukan sujud sahwi, maka bagi seorang makmum ketika imamnya sudah salam, makmum di sana dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Ya, imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka di sana bagi makmum dianjurkan langsung untuk sujud sahwi. Kemudian di sini ada satu peringatan bahwa sebagian manusia katanya terkadang suka lupa untuk melakukan tasyahud awal di rakaat kedua, atau terkadang manusia juga lupa untuk membaca doa kunut dan baru sadar, baru ingat ketika seorang imam atau munfarid, ya, baru ingat pada saat dia sudah sujud, kalau itu lupa doa kunut, dan sudah ingat pada saat dia sudah berdiri, kalau itu tasyahud awal. Maka bagaimana kalau sudah seperti ini? Fala yajuzu lahu al-audu hina idzin bal yajibu alaihi al-baqa'u fi ma huwa fihi wa yusannu lahu sujudus sahwi. Maka kalau seorang yang sedang sholat dia lupa doa kunut tapi dia sudah ada di posisi sujud, atau seorang yang lagi sholat dia lupa tasyahud awal kemudian dia sudah di posisi berdiri, maka ajaran yang diajarkan oleh para ulama adalah dia nggak boleh kembali, nggak boleh kembali. Yakni kalau kunut, kalau sudah sujud jangan berdiri lagi. Tasyahud awal kalau sudah ditinggal, maka jangan duduk lagi, kata ulama. Nggak usah kembali, nggak usah. Tapi kata ulama wajib dia harus tetap pada posisinya. Yang sujud ya tetap sujud, yang berdiri ya tetap berdiri. Jangan kembali lagi ke posisi yang sebelumnya, tapi tetaplah di sana, wajib. Nanti di akhir sholat sebelum salam dia disunnahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Nah sekarang bagaimana kalau dia kembali? Udah sujud balik lagi ke kunut, atau udah berdiri balik lagi ke tasyahud awal. Maka bagaimana? Ini fa in ada ila tasyahudil awwali awil kunuti ba'da talabbusihi birruknil ladzi ba'dahu amidan aliman batalat salatuhu. Seandainya jika orang yang sudah terlanjur sujud dia kembali lagi ke kunut, seandainya jika orang yang sudah berdiri dia kembali lagi ke tasyahud awal, kembalinya ini amidan aliman, sengaja, lagi tahu kalau itu nggak boleh balik, maka apa? Batalat salatuhu, maka batal salatnya batal. Jadi nggak usah balik. Yang sudah sujud nggak usah balik, yang sudah berdiri nggak usah balik. Kenapa? Ketika dia kembali kepada posisi sebelumnya, tasyahud atau kunut, maka dalam keadaan sengaja dan tahu kepada tidak boleh, maka batalat salatuhu, salatnya menjadi batal. Itulah sahabat Al-Burdah, ketentuan di dalam melaksanakan sujud sahwi yang diajarkan oleh para ulama. Semoga kajian ini penuh manfaat dan barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm.